kelas 11 IPA SMA Metodis 5 Medan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang integral tentu dan sifat-sifatnya. Nah, pemahaman tentang integral tentu dapat kita harapkan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva bidang datar dan luas daerah antara dua kurva pada bidang datar. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini adalah tentang aplikasi integral tentu dalam menghitung luas area tertutup. Nah, hari ini kita belajar tentang luas area tertutup yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X dan luas area tertutup yang dibatasi oleh kurva dan sumbu Y. Nah, maksudnya bagaimana? Perhatikan dulu gambar ini. Nah, ini fungsi Y sama dengan Fx. Nah, ini adalah grafik dari Y sama dengan Fx. Kita tidak tahu persisnya apa nama fungsinya ini. Kita sebut saja Y sama dengan Fx. Nah, tentunya pun ini tidak dibatasi dari sini sampai sini grafiknya ini sebenarnya. Tetapi ada area tertutup yang dibatasi. Perhatikan pada gambar. Kita disuruh mencari luas area ini. Tentu ini bangun datar yang tidak teratur. Artinya tidak seperti misalnya persegi panjang, persegi, trapesium, dan lainnya yang pernah kamu dapat waktu SMP atau SD. Nah, jadi hari ini kita menghitung bagaimana cara mencari luas daerah tertutup ini. Nah, area tertutup pada gambar ini kamu perhatikan dibatasi oleh, perhatikan ya, ada 4 yang membatasinya. 1 ini, garis X sama dengan A. Ini garis X sama dengan A, garis X sama dengan B. Perhatikan garis X sama dengan berapapun sejajar sumbu ya. Jadi kalau ini 1, X sama dengan 1, di sini yang ke 1, gariskan saja sejajar sumbu ya. Nah, sudah 2 yang membatasi. 1 X sama dengan A, satu lagi X sama dengan B. Nah, kemudian dibatasi lagi oleh Y sama dengan Fx dan Y sama dengan 0. Ini sumbu X ini disebut juga dengan garis Y sama dengan 0. Atau lebih tepatnya bahwa garis Y sama dengan 0 berimpit dengan sumbu X. Nah, jadi ini sudah area tertutup. Ingat dibatasi 4 bagian. Yang pertama garis X sama dengan A, garis X sama dengan B. Nah, batas ini nanti kita gunakan sebagai batas bawah dan batas atas pada integral. Nah, kemudian ada batas fungsi. Ini ada kan fungsinya Y sama dengan Fx. Ini fungsi juga Y sama dengan 0. Jadi sudah areanya tertutup. Nah, bagaimana mencari luas area tertutup seperti ini dengan integral? Maka luasnya ini adalah integral dari, perhatikan, batas bawah adalah X sama dengan A. Batas atas X sama dengan B. Perhatikan sini X sama dengan X sama dengan. Nanti di sini dx. Nah, sudah dapat batas integralnya. Sekarang kita lihat batas fungsi. Nah, batas fungsi dalam gambar ini, area tertutup ini adalah ini. Fungsi yang pertama Y sama dengan Fx. Saya buat Fx. Oke, fungsi yang kedua adalah Y sama dengan 0. Ini Y sama dengan 0 ini. Berarti kurang 0, selalu operasi kurang. Jadi batas fungsi atas kurang fungsi yang di bawah. Lalu kita buat dengan dx. Jadi luas area tertutup ini bisa kita cari dengan rumus A sampai B, Fx kurang 0 kan Fx dx. Oke, supaya lebih paham nanti akan kita pelajari dengan banyak contoh. Nah, kemudian perhatikan gambar kedua. Gambar pertama dengan gambar kedua berbedanya adalah bahwa gambar pertama
kurvanya di atas sumbu X. Ini sumbu X, ini di atas. Bagaimana kalau kurvanya misalnya di bawah sumbu X seperti ini? Ini Y sama dengan Fx. Ini X sama dengan A juga, ini X sama dengan B. Oke, area tertutup ini dibatasi oleh 4. Satu X sama dengan A, satu lagi X sama dengan B. Kemudian dibatasi oleh fungsi atau kurva. Dibatasi kurva pertama ini dan kurva kedua ini. Oke, nanti lihat perbedaannya waktu menjawab jenis soal seperti ini dibanding yang di kiri ini. Luas sama dengan integral tetap dibatasi oleh X sama dengan A sampai X sama dengan B sebagai batas bawah dan batas atas integral. Nah, kemudian di batas fungsi yang akan kita integralkan nanti di sini, perhatikan di gambar pertama tadi saya buatkan di sini fx yang di atas, fungsi yang di atas ini kan di atas, ini di bawah. Jadi saya tulis yang di atas dulu baru kurang yang di bawah. Y sama dengan fx kurang Y sama dengan 0. Seperti itu juga ini. Yang di atas adalah Y sama dengan 0 sehingga di sini 0. Kurang yang di bawah adalah fungsi yang ini fx dx, atau boleh kita rapikan ini kan 0 kurang jadi minus integral A sampai B dari fx dx. Oke, paham untuk itu sementara ya. Nah sekarang kalau luas area tertutup, kalau ada kurva dan sumbu Y, nah seperti ini. Ini perhatikan nama fungsinya disebut X sama dengan Fy. Perhatikan bedanya di sini, Y sama dengan Fx. Nah memang kalau seandainya pun nanti dikasih tahu nama fungsinya ini adalah Y sama dengan Fx, kamu harus ubah bentuknya menjadi X sama dengan Fy. Karena batas pada integral kita gunakan Y sama dengan dan Y sama dengan. Kalau di yang pertama tadi kan X sama dengan dan X sama dengan untuk batas bawah dan batas atas integralnya. Nah karena itulah kalau ada gambar seperti ini, luasnya adalah integral dari Y sama dengan C dari kecil ke besar, Y sama dengan C sampai Y sama dengan D. Nah, kemudian karena ini Y sama dengan nanti di sini DY. Jadi, fungsi yang akan kita integralkan di sini memuat variabel Y, bukan variabel X. Makanya di sini menjadi X sama dengan Fy. Nah kemudian kalau di gambar yang pertama saya buat tadi fungsi atas kurang fungsi bawah. Kalau yang di gambar yang ini fungsi paling kanan kurang fungsi paling kiri. Jadi kan area tertutup ini dibatasi oleh 1, 2. Sudah, selalu saya bilang ada 4 area tertutup ya. 1, 2. Lagi sekarang batas fungsi 1, 2. Jadi ini fungsinya, area tertutup ini dibatasi oleh fungsi ini. Sebenarnya dari sini sampai sini aja, tetapi kan ini bagian dari fungsi ini. Nah kita buatlah ini paling kanan, ini paling kiri, ini berarti Fy tetap kurang 0. Ini nama garis ini adalah X sama dengan 0. Garis X sama dengan 0 sejajar dengan sumbu Y. Jadi kurang 0. DY jadinya. Atau luas sama dengan integral dari C sampai D Fy dy. Nah kalau ini gambarnya pun sama saja. Luas sama dengan integral, tetap batas bawahnya Y sama dengan C, batas atasnya Y sama dengan D, berarti C sampai D. Yang paling kanan di antara dua fungsi ini dan ini kan ini paling kanan. Berarti ini kan gambar X sama dengan 0 kurang ini X sama dengan Fy dy. Oke, hasilnya adalah integral C sampai D minus Fy dy.
Baik, kamu catat konsep ini dengan baik. Sekarang kita akan masuk ke soal-soal supaya kamu mengerti maksud dari ini semua. Contoh yang pertama, tentukan luas daerah tertutup yang dibatasi oleh Y sama dengan 6X, sumbu X, X sama dengan 5. Perhatikan, semuanya ini harus kamu tunjukkan. Tunjukkan gambar Y sama dengan 6X, kan dibatasi oleh, ada 3 pembatasnya. 1, 2, 3. Tiga-tiganya harus kamu gambar dalam salib sumbu. Nah, ini harus kamu pahami jenis kurvanya ini apa. Ini garis ini bentuk garis. Kan bentuk linear ini, X-nya berpangkat 1. Jadi ini sebuah garis. Kita gambar dulu garis ini. Menggambar garis kan mudah. Saya buat di sini sele-selenya. Y sama dengan 6X. Menggambar garis mudah. Ambil aja 2 titik. Kalau X 0, Y jadi apa? X ganti 0, 6 kali 0, 0 berarti 0,0. Letakkan aja 0,0. Kemudian ambil X 1, Y jadi berapa? 6 kali 1, 6. Letakkan 1,6. Misalnya ini angka 1, ini 6. Sketsa kita buat. Boleh tidak harus persis, asal bisa kamu membayangkan bentuk gambarnya. Inilah gambar garis Y sama dengan 6X. Nah, memang kalau kita melihat skalanya agak repot nanti ketika kita menggambar X sama dengan 5. Tetapi tidak apa-apa asal kamu punya pengertian atau membayangkan gambarnya dengan baik nanti. Kemudian sudah kita gambar Y sama dengan 6X, kita gambar sumbu X. Ini sumbu X. Sudah, kita tebalin aja dulu. Mengingatkan bahwa kita sudah gambar. Kemudian X sama dengan 5. Ini X sama dengan 1. X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4, X sama dengan 5. Dia nanti kan gambar ini sampai kemana pun ini. Oke. Tidak apa-apa, saya tabrakkan dulu dengan soal ini. Misalkan ini X sama dengan 5. Namanya juga kita sedang membuat sketsa. Ini gambar X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ini angka 5 misalnya. Ini angka 5. Ya, jadi X sama dengan 5 kan sejajar sumbu Y. Gambar aja X sama dengan 5. Ini gambarnya. Oke, sekarang kita evaluasi sekali lagi. Y sama dengan 6X ini. Sumbu X-nya ini. Ini sumbu X-nya. Meskipun semuanya sumbu X, tapi saya buat ini. Sumbu X. X sama dengan 5 ini. Ini X sama dengan 5. Sampai di sini saya buat. Yang mana yang tertutup? Yang tertutup yang ini. Inilah area yang mau kita cari luasnya. Oke, jadi tidak ikut yang ini. Karena yang kita mau lihat adalah daerah tertutup. Tetapi dia tertutup karena dibatasi oleh Y sama dengan 6X, sumbu X, dan X sama dengan 5. Paham ya? Nah, kalau ini kan gambar segitiga siku-siku. Nah, kalau kita tanpa integral untuk soal ini bisa saja menjawabnya. Oke, perhatikan bahwa luasnya ini adalah setengah alas kali tinggi. Ini rumus luas segitiga ya. Alasnya berapa? Alasnya ini dari sini. Panjang 0 sampai 5 kan 5 panjangnya ini. 5. Tingginya ini, tingginya dari sini ke sini. Nah, ini kan perpotongan titik berapa ini? Titik ini kan perpotongan antara Y sama dengan 6X dan X sama dengan 5. Berarti kalau X sama dengan 5, kira-kira Y-nya berapa? 6 kali 5, 30. 5,30. Jadi ini titik 5,30 perpotongan antara Y sama dengan 6X dan X sama dengan 5. Sehingga panjang ini kan 5, panjang ini ke sini 30. Jadi tingginya 30, tinggi segitiga ini 30, lalu kali 30. Setengah kali 30 kan 15. 15 kali 5, 75 satuan luas. Kita pakai satuan luas karena tidak ada dibuat di situ dalam satuan sentimeter. Terserah apa satuannya, kita sebut satuan luas.
Tetapi kan yang kita pelajari hari ini kan tentang integral. Bagaimana integral menjawabnya ini sehingga jawabannya akan sama dengan 75 nanti kalau kita buktikan. Nah, perhatikan konsepnya tadi. Kalau kita pakai integral, luas sama dengan ada 4 batasnya. Yang pertama, buat dulu batas integralnya. Batas atas, batas bawah. Batas bawah dan batas atas ini, bawah dan atas, adalah batas X-nya. Karena di sini nanti kita mau buat dx. Oke, nggak mungkin kita buat dy. Karena memang area ini dibatasi oleh ini. Perhatikan yang tertutup dibatasi oleh X sama dengan 0. Ini kan X sama dengan 0 ini. Lalu X sama dengan 5. Ini area ini dimulai dari X sama dengan 0. Ini kan termasuk X sama dengan 0 mulai dari sini sampai X sama dengan 5. Sehingga di sini dari 0 sampai 5. Kemudian sudah dapat 2 batas bawah. Maksud saya batas integral. Sekarang batas fungsi selalu 2 lagi. Nah, kemudian perhatikan ini sudah kita ambil yang menutupnya dan ini. Sekarang batas fungsi, berarti area ini dibatasi lagi oleh fungsi Y sama dengan 6X. Ini kan 6X atas, paling atas Y sama dengan 6X, paling bawah Y sama dengan 0. Sehingga di sini kita buat 6X kurang 0. Oke, dx. Nah, dari mana itu tadi? Ini yang masih kita pelajari tadi, integral A sampai B, Y1 kurang Y2 dx. Y1-nya adalah 6x. Ini Y1, ini Y2. Nah, baiknya memang di catatan sebelumnya kita buat dulu kata Y1 kurang Y2, baru Y1-nya apa? Di sini 6x, Y2-nya apa? 0. Oke, nanti boleh kamu tambah di catatannya. Lalu kita cari integralnya. Integral dari 6x kan 6/2 3. 3x pangkat 2 integralnya ini ya. Integral 0 kan 0. Lalu batas 0,5. Oke, gunakanlah integral tentu yang kamu pelajari sebelumnya. 3 kali substitusi 5, 5 pangkat 2 kurang 0 pangkat 2. 3 kali 25. Hasilnya 75 satuan luas. Oke, paham ya? Sekarang supaya makin paham, contoh yang kedua. Tentukan luas daerah yang dibatasi kurva, ini parabola, dan sumbu X. Nah, perhatikan ini parabola, beda dengan gambar yang pertama tadi. Ini garis Y sama dengan 6X. Kalau ini parabola, variabel X-nya paling tinggi berpangkat 2. Nah, tentang parabola atau fungsi kuadrat, kamu kan sudah belajar kelas 9 dan kelas 10. Jadi, teknik menggambar atau membuat sketsanya kamu sudah paham. Yang pertama kan menariknya parabola, mau terbuka ke atas dan ke bawah kan kita tinggal melihat dari koefisien X kuadrat. Koefisien X kuadrat kan 1 positif, pasti terbuka ke atas. Saya buat dulu panduan untuk membuat sketsanya, mengingatkan kelas 9 dan kelas 10. Ini terbuka ke atas nanti gambarnya. Yang kedua, kita lihat dulu titik potong terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. Syaratnya kan Y sama dengan 0. Ini 0. X kuadrat kurang 6X tambah 5 sama dengan 0. Kita faktorkan X kurang 1, X kurang 5 sama dengan 0. X sama dengan 1, satu lagi X sama dengan 5. Sehingga nanti kita gambar titik potong, kita letakkan titik potong terhadap sumbu X, yaitu 1,0 dan 5,0. Saya pikir sudah cukup sampai di sini sketsanya, meskipun boleh kamu cari sebenarnya tipot terhadap sumbu Y. Kalau makin menguatkan sketsamu, syaratnya X sama dengan 0. Kalau X 0, 0 kuadrat kurang 6 kali 0 tambah 5 ya, jadi 5. Kalau X 0, Y-nya jadi 5, berarti 0,5. Nah, kita akan gambar parabola ini seperti ini, karena dia sketsa, skalanya tidak harus
sangat tepat sekali, tidak apa-apa. Nah, kemudian letakkan titik 1,0, 5,0. Ini 1,0, misalnya ini 5,0. Oke, kalau makin mau menguatkan, boleh kamu cari titik puncaknya. Tapi untuk soal ini tidak perlu. Oke, karena melihat diskriminannya ini, kalau makin menguatkan, diskriminannya coba cek B kuadrat kurang 4AC. B kuadrat kan 36 kurang 4 kali 1 kali 5. 36 kurang 20, ini 36 kurang 20 kan 16. 16 itu positif, lebih besar dari 0. Memang dia akan memotong sumbu X di dua titik. Sudah kita buktikan tadi 1,0 dan 5,0. Jadi kalau diskriminannya positif kan memotong sumbu X di dua titik. Karena dia terbuka ke atas, jadi gambarnya kira-kira begini. Oke, kira-kiranya beginilah sketsa gambarnya. Oke, tidak perlu kita cari persamaan sumbu simetrinya, kemudian titik optimumnya, tidak perlu. Nah, sudah jadi gambarnya. Ini titik 0,5 ini. Ini tadi 0,5 ya, tapi tidak perlu. Ini sudah jadi gambarnya. Inilah gambar Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 5, berupa sketsa ya. Oke, nah kemudian kita lihat apalagi pembatas yang mau kita cari luasnya. Sumbu X yang ini. Oke, saya tebalin, yang ini sumbu X-nya. Supaya terkait dengan gambar. Nah, ini memang semua sumbu X. Oke, nah kemudian ini yang saya tebalin, sehingga area tertutup yang ini. Oke, sudah. Nah, pertanyaannya, kenapa bukan ini? Kan ini sumbu X juga. Ini sumbu X juga dibatasi fungsi. Perhatikan. Kenapa yang ini saya ambil? Yang pertama, dia harus kita kaitkan dengan fungsi. Ini fungsi yang ini. Kurva maksud saya. Kurva parabola ini. Jadi batasnya sumbu X ini saya ambil dari sini supaya nanti memuat parabola ini. Bagian dari parabola ini itu ini. Nah, ini juga parabola kan, bagian parabola. Sumbu X juga ini. Kenapa bukan ini area tertutupnya? Karena soal tidak suruh batasnya ada sumbu Y. Seandainya tambahannya batasnya sumbu Y, daerah yang diarsir yang ini. Jadi ada tambahan di ini sumbu Y, berarti ini parabolanya. Oke, sumbu X-nya ini, sumbu Y-nya ini. Tetapi di sini tidak ada sumbu Y. Jadi perhatikan area tertutup ini, parabolanya, sumbu X-nya. Terjadi area tertutup. Oke. Nah, perhatikanlah ini menggunakan integral. Tidak bisa lagi kita menggunakan cara seperti luas segitiga misalnya. Karena bangun datarnya ini sudah bukan yang sangat teratur lagi. Maka aplikasi integral kita pakai. Luas sama dengan integral dari. Perhatikan batas X-nya. Ada yang diarsir ini dibatasi dari X sama dengan ini. Sampai X sama dengan ini tuh. X sama dengan berapa ini? 1. Ini X sama dengan berapa? 5. Ini kan 1,0, 5,0 tadi ini. X sama dengan 1, saya buat ini 1,0, ini 5,0. Berarti dari 1 sampai 5. Kemudian sudah selesai batas bawah, batas atas, batas integral. Sekarang batas fungsi. Fungsinya X sama dengan 0 kurang ini. Maksud saya Y sama dengan 0 ya. Saya tulis dulu begini. Y1 kurang Y2 dx. Integral 1 sampai 5 ini sama dengan ya. Ini Y sama dengan 0, Y1 nya 0, Y2 nya adalah X kuadrat kurang 6X tambah 5 dx. Mari kita cari.
atau integralnya adalah luasnya adalah integral 1 sampai 5 minus kali x kuadrat minus x kuadrat minus kali minus 6x tambah 6x kurang 5 dx. Kita integralkan. Ini min sepertiga x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 5x batas 1 sampai 5. Baru substitusi 5 dengan 1 ya. Min sepertiga kali 5 pangkat 3 kurang 1 pangkat 3 tambah 3 kali 5 pangkat 2 kurang 1 pangkat 2 kurang 5 kali 5 kurang 1. Oke, sampai di sini masih paham ya? 5 pangkat 3 kan 125. 125 kurang 1, 124. Minus 124 per 3. Oke, 5 pangkat 2, 25 kurang 1 adalah 24. Kemudian 24 kali 3, 72. Oke, tambah 72. 5 kurang 1, 4. 4 kali 5, 20. Berarti kurang 20. Hasilnya minus 124 per 3 tambah 72 kurang 20, 52 tambah 52. Oke, paham ya? Nah, kemudian nanti saya tulis di sini jawabannya ya. Gak muat di sana. Oke. Nah, kemudian kita kali silang. 3 kali 52, 156 kurang 124, 32. Oke, berarti 32 per 3 satuan luas. Inilah jawabannya. Masih paham? Masih kita lanjut soalnya. Luas daerah yang diarsir pada gambar berikut ini. Nah, maaf parabolanya kurang cantik. Nah, ini area tertutupnya yang diarsir ini. Ada 2 area. Jadi nanti kita sebut ini area yang pertama, ini area yang kedua. Jadi nanti luas seluruhnya adalah luas yang pertama tambah luas yang kedua. Nah, kebetulan sudah dikasih tahu nama parabola ini. Parabola ini namanya Y sama dengan minus x kuadrat tambah 2x. Seandainya tidak dikasih tahu, kamu harus cari dulu namanya. Bagaimana menemukan nama parabola dengan apa yang diketahui tentang parabola itu kamu sudah belajar waktu kelas 9 dan 10. Nah, ini gambar garis X sama dengan 3. Ini X sama dengan 3 sejajar sumbu Y ya. Oke, ini sumbu Y-nya. Nah, ini sumbu X. Berarti luasnya adalah, luas pertama area ini yang tertutup ini adalah batas X-nya dari 0 sampai 2. Ini X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Batas bawah atasnya. Batas fungsinya parabola dan garis Y sama dengan 0. Parabola namanya adalah min X kuadrat tambah 2X. Ini kemudian kurang Y sama dengan 0. Tetap saya buat kurang 0. Kenapa saya menggunakan kurang 0? Karena nanti kita akan belajar antara 2 kurva supaya tidak kehilangan dasarnya. Meskipun buku tidak lagi menulis ini, kalau secara khusus untuk sumbu X atau sumbu Y. Tambah luas kedua, perhatikan area tertutup ini. Luas integral dari 2 sampai 3. Ini kan dari 2 sampai 3 ini X-nya. Lalu yang di atas Y sama dengan 0. Kurang. Yang di bawah, ini atas, ini yang di bawah. Gambar ini. Parabola juga. Ini kan bagian parabola, bukan garis ini ya. Agak melengkung ini ya. Jadi nggak boleh kamu gunakan setengah alas kali tinggi untuk ini ya. Jadi atasnya Y sama dengan 0, bawahnya ini. Jadi udah benar semua kita pakai ya. 1, 2, 3, 4. 0 kurang, dalam kurung lah, karena kurang semua fungsi ini. Min X kuadrat tambah 2X dx. Kita rapikan dulu. Integral 0 sampai 2 min X kuadrat tambah 2X dx.
tambah integral 2 sampai 3 ini jadi tambah X kuadrat kurang 2X, positif X kuadrat maksud saya, dx. Sehingga ini nggak bisa kita gabung. Meskipun dengan sifat integral 0,2 kemudian 2,3, tetapi karena fungsi yang mau diintegralkan sudah berbeda, nggak bisa langsung digabung dalam satu integral. Langsung kita integralkan. Min sepertiga X pangkat 3 tambah X kuadrat batas 0,2. Kemudian tambah integralnya ini sepertiga X pangkat 3 kurang X kuadrat tapi batas 23 untuk ini. Lalu kita substitusi min sepertiga kali 2 pangkat 3 kurang 0 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2 kurang 0 pangkat 2. Nah, kemudian di sini sepertiga kali 3 pangkat 3 kurang 2 pangkat 3 kurang 3 pangkat 2 kurang 2 pangkat 2. Oke, di sini memang kamu harus mahir. Min sepertiga kali 8 tambah 4 tambah 3 pangkat 2 kan 3 pangkat 3 27, sedangkan 2 pangkat 3 kan 8. 27 kurang 8 19, ini 19 per 3 kurang, kemudian 3 pangkat 2 9, 9 kurang 4 5. Oke, kita rapikan, ini kan minus 8 per 3, 19 kurang 8 11, berarti 11 per 3, ini kita sudah gabung. 4 kurang 5 minus 1. Lalu kita kali silang 11 kurang 3 per 3. Hasilnya adalah 8 per 3 satuan luas. Paham ya? Satu contoh lagi ya, tapi nanti kita tidak menghitung sampai akhirnya, hanya integralnya. Jadi luas dari dibatasi oleh parabola sumbu X dan garis X sama dengan 2. Ini parabola terbuka ke atas. Jadi ini nanti gambarnya seperti ini, terbuka ke atas. Nah, kemudian diskriminannya B kuadrat kurang 4AC 16 kurang 12 positif. Berarti memang memotong sumbu X di 2 titik. Kalau diskriminannya lebih besar dari 0 kan berarti memotong sumbu X di 2 titik. Kita cari titik potong terhadap sumbu X dulu. Y sama dengan 0, 3X kuadrat tambah 4X tambah 1 sama dengan 0. Kita faktorkan, di sini 3X, di sini X tambah 1 tambah 1, pas ya. Oke, berarti pembuat nolnya adalah min sepertiga dan min 1. Berarti min sepertiga, 0, min 1,0. Ini min 1, min sepertiga. Oke, kira-kira gambarnya seperti ini. Parabolanya, maaf kalau kurang bagus. Oke, seperti inilah parabolanya. Y sama dengan 3X kuadrat tambah 4X tambah 2. Sumbu X, ini sumbu X kita sudah buat. Garis X sama dengan 2. Ini misalnya X sama dengan 2. Ini angka 2 ini X sama dengan 2. Nah, yang mana area tertutupnya? Area tertutupnya yang ini. Perhatikan, area tertutup ini dibatasi oleh parabola ada. Ini parabolanya, sumbu X ada, kemudian X sama dengan 2 ada. Tetapi bukankah ini juga area tertutup? Iya, tetapi area tertutup ini hanya dibatasi oleh parabola ada memang sumbu X. Ini tidak dibatasi oleh garis X sama dengan 2. Kecuali tadinya ada info lain, garis X sama dengan minus 1 misalnya. Jadi garis X sama dengan minus 1 yang ini. Seandainya ada tambahan ini yang menguatkan, maka daerah arsirannya adalah ini ikut dan ini ikut. Karena memang daerah ini dan daerah ini dibatasi oleh parabola ada. Ini kan dibatasi oleh parabola. Kemudian sumbu X ada, dua-duanya ini dibatasi sumbu X. Garis X sama dengan minus 1 sampai garis X sama dengan 2. Tetapi karena di soal tidak ada garis X sama dengan minus 1 petunjuknya, maka area arsirannya hanya ini.
Jadi meskipun ini daerah tertutup, bukan itu yang mau kita cari luasnya. Ingat ya, kecuali ada tadi X sama dengan -1, maka ada 2 area kalau ada syarat X sama dengan -1. Sehingga luasnya adalah integral dari -1/3. Ini batas X-nya, arsirannya ini -1/3 sampai 2. Ini kan sampai 2 ini. Lalu parabola yang di atas ini parabola ini ya, bukan garis. Parabolanya adalah 3x kuadrat tambah 4x tambah 1 kurang y sama dengan 0. Kurang 0. Tidak usah saya tulis dx. Tinggal kamu cari nanti hasilnya. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Ini cukup menarik sebenarnya untuk kelas 11 IPA. Semoga kamu paham. Nanti kalau ada soal yang kurang paham, silahkan tanya Pak Barto. Baik, selamat belajar. Tuhan memberkatimu.